di ayat ini ya, sorry di makolahnya di Ali bin Abi Thalib ini. Jadi kalau kita sebut itu ada perkataan Ali bin Abi Thalib, maka di situ sebenarnya ini hadis apa? Hadis apa? Hadis maktu ya. Hadis maktu itu maksud bagian dari asar atau khabar. Kafa bil ilmi syarafan ayuta'iyahu man la yusinuhu wa yafraha bihi danusiba ilaihi wa kafa bil jahri du'atan an yatabarra minhu man huwa fihi wa yaghdab idza nusiba ilaihi. Kira ini satu. Yang kedua, masih perkataan beliau, mal fakhru illa li ahli ilmi innahum 'alal huda liman istahda adillau wa wasnu kulli imri'in ma kana yusinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. Ini kan syair ya. Tidak ada kebahagiaan bagi seorang ahli ilmu itu kecuali ilmu ya. Tidak ada kebanggaan kecuali bagi ahli ilmu, bagi ahli ilmu. Karena sesungguhnya mereka itu alal huda liman istahda adillah. Karena dia itu berada dalam hidayah, dalam jalan yang benar. Dan bagi yang minta hidayah, dia akan menjadi dalil penunjuknya. Wawasnu kulli imri'in ma kana yuhsinuhu. Dan dia itu menjadi timbangan segala sesuatu. Parameter dari segala sesuatu, maka nayuhsinuhu yang dia akan bisa membetulkan mana yang benar, mana yang salah. Wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. Dan orang-orang yang bodoh itu bagi orang yang berilmu ini menjadi lawannya. Nah, itu ya. Jadi bukan memusuhi orangnya, tetapi memusuhi kebodohannya itu. Itu ya. Itu ini perkataan dari masih Ali bin Abi Thalib. Lalu yang kedua, qala Sahal bin Abdullah at-Tustari. Ma'usiyallahu ta'ala bima'asyatin a'udhu minal jahli. Tidak ada kemaksiatan kepada Allah itu dengan kemaksiatan yang lebih besar daripada kebodohan. Nah, ya. Jadi kita menjadi bodoh itu sudah kemaksiatan. Kan ya. Kita tidak mau belajar itu sudah sebuah kemaksiatan ya. Karena kita dikarunia akal, kita bisa menggapai apapun dengan akal kita tadi. Ya. Jadi kalau kita menggunakan akal sehingga kita menjadi bodoh, itu sebuah kemaksiatan. Kan gitu ya. Kemaksiatan. Ma'usiyallahu ta'ala, Allah tidak dimaksiati dan kemaksiatan ya. Itu lebih besar dari sebuah kebodohan. Qila fahal ta'arifu syai'an asyaddu minal jahl? Apakah kamu lebih? Konon ditanyakan begini, apakah kamu tahu apa yang lebih dahsyat dari sebuah kebodohan itu? Ya, ada. Ya, ada. Apa yang lebih dahsyat dari kebodohan? Al-jahlu bil jahli katanya. Yang dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Orang yang tidak tahu kebodohannya sendirinya. Dia tidak sadar bahwa dia bodoh. Ya, ini al-jahlu bil jahli. Atau disebut dengan al-jahlul murakkab. Li'anal jahla bil jahli yasuddu baba ta'allumi bil kulliyah. Faman dhanna bi nafsihi bi ilma kaifa yata'allam. Nah, ini bagus sekali. Saya nasihat dari Sahal bin Abdullah At-Tusturi ini. Karena sungguhnya orang yang tidak sadar akan kebodohannya itu ya sudu bab ta'allumi bil kulliyah. Dia sudah menutup pintu ta'allumnya. Faman dhanna bi nafsihi bil ilma kaifa yata'allam. Bagaimana dia bisa belajar kalau dia sendiri sudah merasa tahu? Orang yang merasa tahu itu sebenarnya orang yang tidak pernah belajar. Semakin belajar itu sebenarnya dia akan semakin sadar bahwa banyak yang belum dia tahu. Ini bagus sekali. Jadi tidak ada yang lebih dahsyat dari kebodohan. Jadi kemaksiatan terbesar itu kebodohan. Tetapi ada yang lebih besar daripada kebodohan itu, yaitu tidak menyadari kebodohannya. Gitu. Bahasanya kira-kira gitulah. Secara lugasnya. Oke, saya teruskan. Qala Ibnu Abid Dunya. Ini ulama yang keempat ya. Mengatakan begini. I'lam anna al-ilma ashrafu ma raghaba fihi ar-raghib. Wa afdalu ma talaba wajadta fihi talib. Wa anfa'u ma kasabahu waqtanahu al-kasib. Lianna syarafahu yuthmiru ala sahibihi.
Wa fadlahu yumni ala talibihi. Bagus, bagus. Makalahnya bagus. Ketahuilah bahwa ilmu itu asyrafu ma raghaba fihi. Sesuatu paling mulia yang dicintai oleh ar-raghib. Ar-raghib itu Tuhan. Ma raghaba fihi raghib. Itu ar-raghib itu mana lain dari Tuhannya. Wa afdalu ma talaba wajadta fihi talib. Dan sesuatu yang paling utama yang dicari oleh pencari. Nah, jadi tidak ada pencarian yang lebih utama dari pencarian terhadap ilmu. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kita ini kan mencari sesuatu. Ya. Pencarian tertinggi, terhebat, itu adalah mencari ilmu. Wa afdalu ma talaba wajadda fihi at-talib. Jadi pencari sejati yang akan mendapatkan pencarian tertinggi itu adalah ketika dia mencari ilmu. Wa anfa'u ma kasabahu waqtanahul kasib. Dan itu juga ilmu itu sesuatu yang diusahakan yang paling manfaat. Tidak ada kemanfaatan yang dari hasil usaha seseorang untuk menulis sesuatu. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat dari jerih payah yang dikeluarkan seorang. Itu melebihi dari jerih payah kemanfaatan yang dikeluarkan untuk mencari ilmu. Lianna syarafahu yusmiru ala sahibihi. Karena kemuliaannya itu akan berdampak kepada pemiliknya. Dan keutamaannya yumni ala talibihi. Dan keutamaannya itu akan melimpahi kepada pencarinya. Bagus toh? Nah, bagus sekali. Jadi orang yang memberikan ilmu dia akan mulia, yang mencari ilmu dia akan mendapatkan fadilahnya dilimpahi keberkahannya. Kan gitu, luar biasa. Ya. Ini lianna syarafahu yusmiru ala sahibihi. Jadi sahibul ilmi, berarti ulama, dia akan dimuliakan karena ilmunya. Sedangkan orang yang masih mencari ilmu, dia akan dilimpahi keberkahan karena usahanya. Bagus. Ini makalah dari Ibnu Abid Dunya. Ini bagus sekali. Ini kami bisa kamu jadikan quote. Oke, ya. Oke, sekarang kita masuk ke hadis ya. Jadi begini ya, kalau para ulama-ulama saja itu memberikan statement-statement tentang ilmu itu yang begitu luar biasa. Apalagi statement Nabi tentang ilmu. Nah, nanti hadis yang akan kita pelajari tentang kedudukan ilmu itu akan menjadi luar biasa, akan jauh lebih dahsyat dibandingkan statement dari ulama tadi. Dan ulama-ulama tadi statementnya sudah luar biasa. Itu pasti akan lebih dahsyat statement dari Nabi. Bagaimana Nabi mengungkapkan tentang kedudukan ilmu itu? Ya, nah kita pahami di sini. Al-kharitatul mafhum, al-kharitatul mafhum, al-kharitah ad-dhihniyah. Ini ini beberapa khasa'is wa mazaya thalabatul ilmi. Khasa'is itu keistimewaan, mazaya itu kemuliaannya, kelebihannya. Thalabatul ilmi. Pertama, wadu'at lahul malaikatu ajnihata haridun bima yasna. Pertama, dia akan mendapatkan perlindungan malaikat. Jadi di hadis. Kemudian yang kedua apa? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah kan memudahkan jalan ke surga. Ini hadis. Yang ketiga apa? Yastaghfirullahu ta'ala liman fis samawati wal ardh. Mereka akan dimohonkan ampun oleh semua yang ada di langit dan bumi. Yang di langit adalah malaikat, fil ardi dan semua yang ada di bumi. Wal hitanu fi jawfil ma'i. Bahkan semua binatang yang ada di lautan. Ya kemarin menonton penyelaman kapal selam yang sampai kedalaman berapa kilo gitu. Ternyata di dalamnya itu ketika sudah sampai ke kalau masih dari berapa ratusan meter masih banyak ikan-ikan yang kecil-kecil. Tapi begitu sudah di dalam itu sudah nggak ada kehidupan lagi karena matahari nggak tembus ke sana. Itu kehidupannya ada ikan-ikan besar yang panjangnya sampai 11 meter yang besar gitu. Itu di anunya ya. Di video tentang keutamaan ilmu ya. Video tentang binatang-binatang laut yang itu akan memintakan ampun kepada manusia. Nah, kemudian
fadlul alimi al-abidi ka fadlul qamari lailatul badri ala sa'il kawakib. Orang berilmu itu seperti keutamaannya purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Keutamaan yang lain, ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris dari nabi. Bahkan ada nabi itu ulama dari kalangan nabi, umatnya Nabi Muhammad itu sejajar dengan nabi-nabi dari Bani Israel. Ulama min ummati kal anbiya'i Bani Israel. Ulama di kalangan umatku itu seperti nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Itu ada penyejajarannya itu karena ketinggian ulama. Jadi itu syarafu Muhammad, kemuliaan Muhammad, kemuliaan Rasul. Jadi yang diajarkan kepada Rasulullah yang ditangkap para ulama itu bisa selevel ulamanya itu, selevel keilmuannya itu selevel Nabi, selevel Nabi Bani Israel. Oke. Yang terakhir ya, yaqbidullahu ta'ala alma biqabdil ulama. Ilmu itu dicabut dengan wafatkannya para ya. Oke, baik. Sekarang hayya nulahid. Mari kita renungi. Kita perhatikan. Qala sahabil jalil Abu Dzar, sahabat yang mulia yang besar namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia mengatakan begini. Al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair. Warsairun nasi la khaira fihim. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun ar-rabi' fatahli. Wa yaqsudu ar-rabi' al-jahl. Ya. Orang yang alim dan muta'allim, orang yang alim dan muta'allim itu mereka orang yang berkongsi, yang berserikat dalam kebaikan. Sedangkan orang-orang yang lain yang tidak mau terlibat dalam kegiatan ilmu dan pencari ilmu, ya, itulah khaira fihi, mereka tidak ada kebaikan apapun di situ. Maka beliau menyambung sabda Nabi, kun aliman, jadilah orang yang alim. Au muta'alliman, atau orang yang terus belajar. Ya. Jadi setidaknya kalau kita tidak jadi orang alim, kita menjadi muta'allim. Ya. Kun aliman au muta'allim. Jadi jadilah kamu itu pemberi ilmu, mengajar ilmu. Maka menjadi guru, menjadi musyrik, menjadi kiai, menjadi dosen, menjadi orang yang mengajarkan ilmu itu mulia. Ya. Maka kun aliman. Kalau kamu tidak mampu menjadi itu, jangan pernah berhenti belajar. Au muta'allim. Maka sampai tua, itu hendaknya kamu tetap masih belajar. Andaikan kamu belum bisa mengajarkan ilmu, hendaknya kamu menjadi orang yang terus belajar dan tidak pernah putus belajar. Ya. Au mustami'an. Kalau kamu tidak mampu menjadi pembelajar yang baik, setidaknya kamu menjadi pendengar. Sekedar mendengar saja beda. Nah, nggak apa-apa. Sudah bagus. Jadi muta'allim ini maknanya orang yang secara aktif itu mempelajari ilmu tertentu. Aktif itu ya dia mencatat, dia mentolaah dan seterusnya, namanya aktif ya. Kalau tidak mampu menjadi itu, setidaknya kamu mendengar, mustami'an. Ya, mau mendengar kebaikan. Kalau kamu tidak mampu menjadi itu, wala takun ar-rabi. Ada satu lagi. Wala au mustami'an au muhibban. Ya. Atau muhibban, ada hadisnya itu wala takun khamisan. Jangan menjadi yang kelima. Ini yang hanya tiga nih. Hanya aliman, muta'aliman, atau mustami'an. Tapi ada hadis lain, ada satu lagi, yaitu muhibban. Jadi kalau kamu nggak bisa menjadi pendengar, ya hendaknya menjadi simpatisan. Hanya tidak benci terhadap majelis ilmu. Jangan tidak menjadi keempatnya atau ketiganya, karena akan binasa. Yang berikutnya ya, nasuha ahadul ulama al-muslimin
bi'ada min musyawarati sab'ati minal nasi khailan. Ada salah satu ulama ya itu menasihatkan untuk tidak perlu musyawarah sab'ati minan nasi qailan. Itu nggak perlu diperdebatkan. Itu kalau ya sab'atun la yanbaghi ladzi aqalun ayusyawiruhum. Itu nggak perlu diajak berdebat. Jadi kalau kalau nggak perlu diajak bermusyawarah. Kalau orang-orang yang memang itu, pertama adalah jahilun, orang yang bodoh. Ya. Wa'aduun, musuh. Wahasudun, orang yang iri dengki. Pemuroin, orang yang apa namanya murok itu riak, orang yang pamer ya. Wajubanun, orang yang pengecut. Wadu hawan, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Fal jahilu yudulli. Dan karena kenapa? Karena orang yang bodoh itu menyesatkan. Jadi nggak perlu diikutinya. Wal adu yuridul halak. Sedangkan musuh itu menghendaki kita rusak, binasa. Wal hasudu yatamanna ziwalan ni'mah. Orang yang iri itu dia menginginkan sebuah kenikmatan itu hilang dari orang lain. Jadi dia nggak suka kalau kenikmatan itu berada pada orang lain. Dia ingin supaya nikmat itu hilang dari orang lain. Nah, itu al-hasud. Wal murai waqifun ala ridwan nas. Sedangkan orang yang pamer itu dia hanya cukup sampai kepada perhatian manusia. Wal jubanu min bihil harb. Pengecut itu orang yang juban itu termasuk yang dia menghancurkan, karena dia lari ya dari harusnya pengecut kan lari dulu dari medan laga ya. Wal bakhilu harisun 'alal mal. Sedangkan orang yang bakhil, orang yang kikir ya, harisun 'alal mal, dia yang penyayang apa namanya? Rakus terhadap harta. Fala ra'alahu fi khairi, maka itu tidak ada baiknya, tidak perlu dilihat itu ya. Wadul hawa asirun hawahu la yaqdiru ala mukhalafati. Ya. Dan orang yang mengikuti hawa nafsu, asirun hawahu, dia tersetir oleh hawanya. Dia tergiring oleh hawa nafsunya, la yaqdiru ala mukhalafatihi, dia tidak kuasa untuk bermukhalafah, untuk menentang ya, untuk beroposisi dengan hawa nafsunya. Nah, ini nasihat dari salah satu ulama bahwa ada 7 yang orang akil itu tidak perlu berembuk lagi ya, atau tidak perlu mendekat-dekat lagi. Oke, yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke satu hadis dulu. Hadis yang pertama. An Sufyan bin Asal al-Muradi. Anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dari Sufyan bin Asal al-Muradi. Ya. Beliau bersabda, mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min kharijin yakhruju min baitihi yatlubul ilma illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridon bima yasul." Tidak ada seorang pun yang dia keluar rumah, yakhruju min baitihi, yatlubul ilma, dengan maksud untuk mencari ilmu, illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha, kecuali malaikat itu akan mengepakkan sayapnya ya. Ucapan sayap itu kan maknanya melindungi. Jadi begini, saya perlu jelaskan. Mengapa makhluk Allah yang dijadikan sebagai pelindung manusia itu malaikat, bukan ya. Di berbagai ayat kita akan temukan bahwa hendaknya yang kita jadikan sebagai syarik, sebagai wali, sebagai penolong itu malaikat. Perantara lo ya, bukan ya jadinya Allah, tetapi yang akan dikirim oleh Allah untuk menolong orang mukmin itu malaikat, bukan jin. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi sebaiknya ya sebagai seorang mukmin itu kita tidak
lalu akrab dengan jin. Atau kalaupun kita harus itu ya, maka yang kita jadikan sebagai sandaran untuk menolong itu ya, itu adalah Allah mengirimkan malaikat. Jadi malaikat yang akan mendampingi. Dan itu banyak sekali ayatnya. Ya. Misalnya, innalladzina qalu rabbuna Allahu semastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ya. Akan turun kepadanya malaikat. Jadi yang memang dikirim oleh Allah untuk menolong orang-orang mukmin yang baik itu malaikat. Yang satu. Orang yang istiqomah yang baik dikirim malaikat. Perang Badar. Perang Badar itu jumlah pasukan muslim hanya 313. Ternyata dikirim malaikat berapa? 3.000 sampai 5.000. Laki-laki malaikat. Jadi yang seringkali Allah kirim untuk manusia menolong manusia yang membutuhkan itu adalah malaikat, bukan jin. Itu bahkan seringkali justru dia membangkang, kan gitu ya. Nah, ini penting kan, karena malaikat tidak pernah membantah. Malaikat tidak pernah membantah. Sedangkan jin ada yang pernah membantah Allah, kan gitu ya. Maka berhati-hati ya kalau kita nanti mempelajari ilmu tertentu ya, misalnya ilmu ruq, ilmu apa ya silahkan ya. Tapi jangan sampai kemudian kita terbelokkan menjadi kita minta bantuan. Jadi ya memang Allah itu juga tundukkan jin kepada manusia ya. Salah satu contohnya Nabi Sulaiman itu bisa menundukkan jin karena kehendak izin dari Allah. Tetapi di Quran bahkan banyak kita temukan bahwa yang menolong manusia yang akan dikirim oleh Allah untuk menolong manusia itu bagian besar adalah malaikat, kan gitu ya. Di surah itu juga kan celak-celak ya. Al-Qadar in anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha ya. Lagi-lagi malaikat yang turun ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam Lailatul Qadar itu para malaikat akan turun. Setiap pagi juga malaikat juga akan turun kepada kita. Kan begitu. Mamin musbihinnya illa walahamal illa mamin yauminnya yusbihu saya lupa ya. Tidak ada satu hari pun yang seorang itu melewati harinya kecuali di situ ada malaikat yang turun, dua malaikatnya. Yang satu, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikan ganti yang lebih besar bagi yang berinfak ini ya. Tapi bagi yang pelit, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Itu berarti kan ada malaikat yang mendampingi di situ. Nah, tadi juga doa malaikat tadi. Nah, ini banyak sekali, banyak sekali. Jadi banyak sekali ayat maupun hadis yang menunjukkan bahwa yang akan dikirim oleh Allah untuk menolong manusia itu adalah malaikat. Itu ya. Oke, nah saya kira karena ini siang, kita tidak perlu panjang-panjang ya. Saya kira sudah 1 jam cukup ya. Saya kira itu dulu ya untuk hari ini. Kita insya Allah akan lanjutkan lagi di lain kesempatan. Cukup tidak apa ya? Kita akhir dulu, kita teruskan lagi. Ini memang padat, materinya itu padat sekali ya. Maka jadi lambat yang ini. Baik, dan aku semuanya, kita harus akhiri. Tidak ada pertanyaannya? Insya Allah tidak ada. Oke, baik, baik.